Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Najib. Kali ini melanjutkan bab 4 kelas 7 semester Gasal tentang macam-macam sujud. Sujud yang ketiga adalah bab tentang sujud syukur. Bab tentang sujud syukur. Baik anak-anak, langsung saja Pak Najib akan menerangkan tentang bab sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur ini mengandung arti sujud yang dilakukan oleh seseorang yang tengah mendapatkan sebuah keberuntungan atau keberhasilan yang dicapainya atas karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dirinya sangat senang, atau ketika seseorang tersebut telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas bahaya yang bisa menimpa dirinya. Jadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ucapannya kita beruntung berhasil dalam ujian sekolah, mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Contohnya ada seseorang ya atau kalian semuanya anak-anakku mendapatkan sesuatu yang berharga ya bagi dirinya, baik itu berupa nilai yang bagus, ujian nilainya ranking 1 dengan rata-rata semuanya 100. Wah, ini jadi nilainya ujiannya bagus-bagus semua. Itu kita bersyukur. Kemudian ada lagi ketika kita sedang sakit. Ya, sedang sakit ditambah loro rene tambah dokter kono dokter kene ya ternyata tidak sembuh-sembuh, kemudian berikhtiar lagi, ternyata alhamdulillah penyakit yang dideritanya itu selama bertahun-tahun tidak sembuh, alhamdulillah itu sembuh. Nah, itu puja rasa syukur. Atau ketika kita selamat dari ancaman bahaya yang menimpa diri kita, contoh ketika kita sedang naik pesawat terbang ya, waktu itu pesawat terbangnya oleng ya, sedang ada badai ya, atau mungkin naik kapal di tengah laut ya, atau pas lewat ketemu ular besar ya, ternyata nggak jadi digigit. Ini saya simulasinya ini ada seseorang ya, alhamdulillah selamat Anda mendapatkan hadiah utama gebiar 1 unit mobil mereknya rasa bayar rasa tuku. Jadi dia senang sekali mendapatkan hadiah tersebut 1 unit mobil, lalu dia sangat bangga sekali. Kemudian dasar apa kita disunahkan untuk sujud syukur? Dasarnya apa? Nanti kita akan bahas dasarnya itu apa. Dasar dari hukum sujud syukur ini ya, hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya lebih baik jika orang tersebut melakukannya. Meskipun sunnah, orang tersebut harusnya berusaha untuk memanfaatkan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sujud syukur ini bisa dilakukan di mana saja selama tempat tersebut suci dari hadis dan najis dan bersih tempatnya ya. Jadi di mana saja penting itu. Kemudian hadis atau dalil naklinya atau dalil Al-Quran dan hadisnya tentang kita melaksanakan sujud syukur. Yang pertama adalah dalil Al-Quran tentang sujud syukur. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, urutan suratnya adalah 14, dijelaskan mengenai betapa kita harus senantiasa bersyukur
Karena dengan demikian bisa melatih diri kita untuk senantiasa bersyukur setiap hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, dan ingatlah juga kamu semuanya, ya, tatkala ini Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum, jadi sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmatmu, nikmat kepadamu. Kalau kita bersyukur, kamu akan ditambah sama Allah kenikmatan. Tapi wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmatnya Allah, wala in kafartum, apa iku balesane? Inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih sekali. Oh, itu dalile Quran. Surat Ibrahim ayat itu. Harus anak-anak ketahui kalau kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmat kita, nikmatmu, ya akan ditambah oleh Allah nikmat yang luar biasa. Terus hadisnya ada apa, Pak? Oh, hadis yang menerangkan bahwa sujud syukur ini disunahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga bersujud ketika beliau mendengar kabar atau sesuatu yang membuat dirinya gembira, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. An Abi Bakrata anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururi aw busyira bihi harra sajidan syakiran lillah. Artinya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar yang menggembirakan atau yang membahagiakan, beliau langsung bersujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dua dasar dalil nakli dan hadis ini bahwa sujud syukur itu disunahkan, ya, disunahkan. Jadi anak-anak, kita harus bersyukur kepada Allah, maka dengan sujud syukur. Terus selanjutnya, ya, selain ada dalil nakli, dalil hadisnya juga, Pak, syarat-syaratnya apa sih, Pak? Ya, syarat-syaratnya apa, Pak Najib? Syarat-syarat melakukan sujud syukur. Dalam melakukan sujud syukur ini, minimal kita harus tahu tentang apa saja syarat-syarat dalam sujud syukur tersebut. Berikut, ya, syarat-syaratnya seseorang kita melakukan sujud syukur. Yang pertama, utamakan dalam kondisi suci terlebih dahulu, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Pak, itu Pak, ada kalau sepak bola pemain, ya, sedang ngegolkan di gawangnya musuh dan itu gol. Kemudian dia berlari, wah, lari, terus baru itu langsung sujud. Wah, sujud, ya, melaksanakan sujud sebagai rasa syukur. Itu boleh melaksanakan rasa syukur, boleh, tapi tidak sah karena posisinya tidak dalam kondisi suci terlebih dahulu, baik badan, pakaian maupun tempatnya. Cuman dia hanya melampiaskan sebagai kesenangan. Ya, kalau orang Islam itu langsung sujud. Kalau yang non Muslim biasanya beda lagi. Jadi pelampiasannya sujud syukur itu, ya, langsung sujud, wah, langsung sujud. Tapi ini tidak kategori syarat-syaratnya. Yang kedua adalah menutup aurat. Ya, tadi yang
pemain sepak bola yang ngegolkan itu, ya, yang ngegolkan ya, itu kan eh, tidak sesuai dengan menutup aurat, ya. Itu katoke celanane bal-balan iku mau sak duwe dengkul, ya. Ya. Terus menghadap kiblat. Wah, posisinya biasanya sepak bola pemainnya tuh langsung wah, lari ceres, lari ke sana ke sini, tapi nggak tahu itu kiblatnya mana itu. Ya, sama tidak hanya sepak bola saja, pemain bulu tangkis, ya semuanya. Dalam keadaan ini harus syaratnya yang kedua adalah menutup. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat ini. Jadi anak-anak menghadap kiblat itu salah satu syarat caranya adalah untuk melaksanakan sujud syukur. Kemudian cara-caranya. Nah, ini cara-caranya kita melaksanakan sujud syukur. Ini hampir sama sih persis dengan sujud tilawah yang Pak Najib terangkan di awal tadi. Cara melakukan sujud syukur yang pertama, niat untuk sujud syukur terlebih dahulu. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Kalau yang tilawah, nawaitu sujud tilawah sunnatan lillahi. Kalau ini nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian langsung takbir Allahu Akbar. Langsung kemudian apa? Kemudian sujud. Ya, kemudian sujud dan membaca tasbih seperti kita sholat atau bisa juga dengan bacaan berikut. Pak, kalau nggak hafal Pak, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau hafal ini sih pendek ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Terus kemudian setelah itu duduk lagi seperti tahiyat-tahiyat dilanjutkan dengan salam. Itu termasuk salah satu cara melakukan sujud syukur. Begitu anak-anak, terima kasih sudah selesai bab tentang macam-macam sujud. Semoga berkah dan manfaat. Kemudian anak-anak berkah ilmunya, jadi anak yang solih, yang selalu taat kepada agama, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan iman kita semakin tebal. Dan anak-anak saya doakan semoga bisa menjadi anak yang solih dan solihah begitu pada orang tua agama Nusa dan Bangsa. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, wallahumma fi'il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.